Beberapa foto sebuah SUV yang tertutup stiker kamuflase baru-baru ini beredar di media sosial. Mobil tersebut terlihat sedang diparkir di sebuah area parkir di kawasan Pantai Indah Kapuk. Kemunculan mobil dengan balutan kamuflase seperti ini biasanya menandakan kendaraan tersebut sedang menjalani uji jalan sebelum resmi diluncurkan ke pasar. Produsen mobil memang kerap menyamarkan kendaraan baru dengan stiker khusus untuk menutupi detail desain sebelum diperkenalkan secara resmi. Dari bentuk bodi, garis desain hingga proporsinya, banyak yang menduga SUV misterius ini adalah DFSK E5 Plus, sebuah SUV keluarga terbaru yang sudah lebih dulu dipasarkan di beberapa negara. Jika ditelusuri lebih jauh, desain SUV ini memang sangat mirip dengan DFSK E5 Plus yang digadang-gadang menjadi penerus dari DFSK Glory 580. Model DFSK Glory 580 sendiri sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2018. Saat pertama kali diperkenalkan, mobil ini cukup menarik perhatian karena menawarkan SUV 3 baris dengan harga relatif terjangkau dibandingkan kompetitor di kelasnya. Glory 580 dikenal sebagai SUV keluarga dengan kabin luas, konfigurasi 7 penumpang, serta fitur yang cukup lengkap di kelasnya. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan di segmen SUV menengah semakin ketat dengan kehadiran banyak model baru dari berbagai merek. Karena itu kehadiran DFSK E5 Plus diyakini menjadi langkah penyegaran sekaligus evolusi dari model sebelumnya. Mobil ini tidak hanya menghadirkan desain yang lebih modern, tetapi juga teknologi elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan. Dari foto yang beredar, meskipun tertutup stiker kamuflase, siluet desain SUV tersebut tetap terlihat jelas. Garis bodinya tampak lebih halus dengan proporsi yang lebih modern. Bagian depan terlihat mengusung desain lampu utama yang tipis dengan garis horizontal yang memberikan kesan futuristik. Grill depan juga tampak lebih minimalis mengikuti tren desain kendaraan elektrifikasi yang biasanya tidak lagi membutuhkan bukaan udara besar seperti mobil bermesin konvensional. Pada bagian samping, mobil ini terlihat memiliki garis bodi yang tegas dengan pilar belakang yang cukup besar, memberikan kesan kokoh khas SUV keluarga. Sementara di bagian belakang, lampu terlihat memanjang secara horizontal yang kemungkinan besar menggunakan teknologi LED modern. Velg berukuran besar dan ground clearance yang cukup tinggi juga menguatkan karakter mobil ini sebagai SUV yang siap digunakan untuk berbagai kondisi jalan. Menariknya, SUV ini sebenarnya bukan model yang benar-benar baru secara global. Di pasar Cina, mobil ini sudah lebih dulu dipasarkan dengan nama Blue Electric E5 Plus. Model tersebut diproduksi oleh Dongfeng Sokon, perusahaan otomotif yang juga menaungi merek DFSK, serta brand kendaraan listrik Ceres. Karena berada dalam satu grup yang sama, belum dapat dipastikan apakah ketika masuk ke Indonesia nanti, mobil ini akan menggunakan merek DFSK atau justru hadir dengan branding Ceres yang saat ini lebih fokus pada kendaraan elektrifikasi. Salah satu daya tarik utama dari DFSK E5 Plus adalah teknologi mesin yang digunakan. Mobil ini sudah mengusung sistem Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV yang menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Teknologi PHEV memungkinkan mobil berjalan menggunakan tenaga listrik sepenuhnya dalam jarak tertentu, namun tetap memiliki mesin bensin sebagai cadangan ketika baterai habis atau ketika dibutuhkan tenaga tambahan. Spesifikasi yang ditawarkan cukup menarik untuk sebuah SUV keluarga. Mesin bensin 1500 cc, tenaga mesin 94 horsepower, torsi mesin 135 Nm, motor listrik 215 horsepower, torsi motor listrik 330 Nm, kapasitas baterai 25 kWh. Dengan baterai sebesar itu, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 125 km hanya menggunakan tenaga listrik. Angka tersebut cukup impresif untuk sebuah kendaraan plug-in hybrid.
Dalam penggunaan sehari-hari seperti perjalanan ke kantor atau aktivitas di dalam kota, pengemudi bahkan bisa mengandalkan tenaga listrik sepenuhnya tanpa perlu menggunakan bensin. Teknologi hybrid seperti yang digunakan pada DFSK E5 Plus juga menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi bahan bakar. Karena motor listrik membantu mendorong kendaraan, konsumsi bensin menjadi jauh lebih hemat dibandingkan mobil konvensional. Selain itu, emisi gas buang yang dihasilkan juga lebih rendah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Dalam beberapa kondisi, sistem hybrid bahkan dapat mengisi ulang baterai melalui proses regeneratif ketika mobil melakukan pengereman atau melaju menurun. Hal inilah yang membuat teknologi plug-in hybrid semakin populer, terutama di negara-negara yang sedang bertransisi menuju kendaraan listrik sepenuhnya. Di pasar Cina, Blue Electric E5 Plus dijual dengan harga mulai dari 99.800 hingga 163.800 yuan. Jika dikonversikan ke rupiah, kisaran harga tersebut berada di sekitar 245 juta rupiah hingga 402 jutaan rupiah. Namun tentu saja harga tersebut kemungkinan akan berbeda jika mobil ini benar-benar dipasarkan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi harga jualnya, antara lain pajak kendaraan, skema impor atau perakitan lokal, penyesuaian fitur untuk pasar Indonesia, biaya distribusi dan pemasaran. Meski begitu, jika harga akhirnya masih berada di kisaran 400 jutaan rupiah, mobil ini berpotensi menjadi salah satu SUV elektrifikasi dengan harga paling kompetitif di pasar Indonesia. Kemunculan mobil dengan kamuflase di jalan Indonesia bisa menjadi pertanda bahwa peluncurannya tidak akan lama lagi. Produsen mobil umumnya melakukan pengujian lokal untuk memastikan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan, iklim, serta kualitas bahan bakar di Indonesia. Apalagi DFSK sendiri dalam beberapa tahun terakhir cukup aktif menghadirkan model baru di pasar tanah air. Jika benar SUV yang terlihat di kawasan Pantai Indah Kapuk ini adalah DFSK E5 Plus, maka besar kemungkinan dalam waktu dekat kita akan melihat SUV plug-in hybrid terbaru yang siap meramaikan pasar otomotif Indonesia. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, berapa harga yang akan ditawarkan ketika mobil ini resmi meluncur di Indonesia? Apakah masih berada di kisaran 400 jutaan rupiah seperti di Cina? Atau justru akan lebih mahal setelah menyesuaikan dengan regulasi dan pajak di dalam negeri